Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Di sini pertemuan kali ini saya akan membahas bab 12 yaitu VPN tunneling. Nah, pada bab 12 ini kita memuat materinya ya. Pada konsep VPN tunneling, struktur topologi, EIOP, TPP, L2TP dan PPP-oE. Konsep VPN tunneling, virtual private network, secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya, kita terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimiliki secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Nah, contohnya kita itu ada sebuah perusahaan yang ada di Jakarta, memiliki cabang di Semarang. Nah, jika mereka itu mau terhubung kan bisa menggunakan kabel long term. Tapi kalau menggunakan kabel itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Nah, jadi kita itu bisa memanfaatkan yang namanya tunnel. Jadi nanti kedua router ini itu akan terkoneksi melalui internet. Nah, jadi kita itu bisa membuat interface virtual yang dinamakan dengan tunnel. Nah, di sini ada Ethernet over IP adalah protokol pada mikrotik OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik di atas sebuah koneksi IPGP atau IP. IP merupakan protokol proprietary privacy atau support terhitung dinamik namun wajib dikompili manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat. PPOE, point-to-point protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan enkripsi, memberikan autentikasi, enkripsi, dan konversi. Point-to-point protokol. Point-to-point protokol digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enkripsi, dan konversi. Protokol OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPP-oE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain-lain. Sini ada L2TP, salah satu service VPN yang terdapat di mikrotik L2TP, di mana L2TP merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi, L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya, untuk aman yang lebih baik, L2TP dikomunikasikan dengan IPSC menjadi L2TP/IPSC. Nah, di sini saya langsung akan mengecek di router pusatnya ya. IP address bin, nah di sini tuh IP-nya 10.0.137.247/24. Selanjutnya, kita juga lakukan perintah yang sama ke router cabangnya ya. Kalau di sini itu IP-nya 10.0.247.53/24. Nah, di sini Pak, selanjutnya langkah sebelumnya saya akan command prompt. Kalian pilih yang run as administrator. Nah, selanjutnya kalian masukkan ya teman-teman. Kalian tulis root tab 10.0.137.0. Nah, ini sudah. Kalau kita masukkan IP ini sudah teman-teman, hasilnya oke. Nah, kita langsung masuk ke Winbox-nya saja ya teman-teman. Untuk ini kita masukkan nah, ini sudah. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, ini tidak perlu pakai untuk router cabangnya, tidak perlu pakai rombongan karena itu dia langsung terhubung ke ISP. Kita more ya. Lalu kalian pilih new Winbox. Nah, di sini kita tuliskan IP dari router cabangnya ya teman-teman. Sebentar. Iya teman, masuk ke cabang lah. Ini itu IP-nya ini. Saya cek. Nah, ini ya teman-teman. Di sini kalian isi dulu 10.0.137.53. Jika sudah kalian connect. Nah, ini berhasil juga ya. Nah, kita masuk ke router pusatnya terlebih dahulu. Di sini kalian pilih sistem, kemudian identity ya teman-teman. Di sini saya akan ubah namanya menjadi router pusat ya. R pusat. Jika sudah kalian apply dan oke. Nah, di router cabangnya kita ganti juga teman-teman. Kalian pilih IP
terus kalian pilih apa teman, sistem, kemudian identity. Untuk namanya kalian ganti menjadi R cabang, apply dan oke. Sini sudah berubah ya teman-teman. Kita akan buka router cabang dan router pusatnya itu untuk menjadi IP statik. Jadi kalau misal kita nyalakan atau matikan perangkatnya, IP-nya itu tidak akan berubah. Nah, tadi kita dapat yang otomatis ya. Nah, kita akan coba untuk konfigurasi biar statik. Nah, sebenarnya saya akan coba terlebih dahulu. Ini dulu ya teman-teman. Di sini saya akan tambahkan ya. Tambahkan di kanan, kalian pilih teks 10.0.137 .146. Nah, ini sudah ya. Ini kalian coba sebelah sini. Kemudian sini kalian cukup tambah lagi teks 10.0.137. Lalu kita lanjut konfigurasi agar dia itu dapat IP DHCP dari ISP. Ini kita mulai dari router pusat ya teman-teman. Kalian klik inbox, kemudian kalian pilih yang IP router pusat. Teman-teman, ini router pusat. Kita ke IP, lalu ke DHCP server. Maaf teman-teman, kita ke DHCP client ya ternyata. IP DHCP client. Nah, di sini kita bisa baca yang R1 ya. Lalu kita lakukan di terminal. Selanjutnya, jika sudah kalian ketik teman-teman, router pusat. Nah, di sini kita bisa masuk dulu ya. Kalian ketik IP address print. Oh, teman-teman ada kesalahan. Kalian ketik IP address. Kalau kalian ketik add, kalian ketikkan IP address, di situ add address sama dengan 10.0.137.146. Lalu kalian slice 24. Lalu untuk interface-nya yang mana ISP yaitu R1 ya. Setelah itu kita enter. Nah, kita coba print ya teman-teman. IP terus print, kalian enter. Sini kan IP terus kalian print ya. Nah, di sini IP-nya sudah ada ya teman, yang baru kita buat tadi 10.0.137.146/24 ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalian ketik IP dot enter. Kemudian kalian ketik print. Nah, di sini kita bingung, kita lihat gamenya dari mana. Nah, itu bisa lihat di virtual mesinnya ya, di VMware. Virtual mesin ini itu kalian pakainya yang IP address for VNet Lab. Jadi untuk gateway itu kalian pakai 10.0.137.1. Nah, kalian print. Nah, di sini sudah ada ya teman. Lalu kemudian untuk parameter DNS-nya kita ke IP DNS. Kemudian kita ketikkan selanjutnya kita coba ya untuk print. Nah, untuk servernya di sini sudah berhasil ya, itu 88. Nah, di sini kita coba ping 88 ya. Selanjutnya kita coba 88, tapi sebelumnya kita code dulu ya teman-teman, karena ketik slash enter. Nah, di sini kita coba langsung ping 8.8.8.8 kalian enter. Nah, di sini hasilnya KTL ya teman-teman. Nah, tadi kita itu mendisable yang router pusatnya kan. Nah, di sini kita akan mendisable yang router cabangnya di terminal ya teman-teman, di terminal PNet. Kalian ketikkan IP, ketik di router cabang, ketik IP DHCP client. Kita sudah kalian enter. Sini kalian print ya teman-teman. Nomor 0. Kalian enter. Kita coba print lagi ya teman-teman. Nah, di sini itu sudah tidak ada ya. Selanjutnya kita konfigurasi yang seperti di router pusat ya. Kalian ketikkan
Sini kalian ketik address 110.0.137.147 slash 24. Untuk interface-nya itu pakai yang letter 1 ya. Nah, jika sudah kalian bisa coba print ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman, kita tambahkan tadi. Lalu kita coba konfigurasi. Ini kalian ketik IP, kalian ketik add gateway, sudah benar, kemudian kalian print. Nah, di sini gateway itu sudah berubah menjadi 10.0.3.7.1. Lalu kita coba IP DNS ya. Titik 8. Kita keluar ya teman-teman. Kemudian kalian cek ya ping 8.8. Nah, di sini hasilnya juga TTL ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung untuk ke connect ke Winbox ya. Nah, ini kita kalau pindah Winbox dengan menggunakan usernya kita boleh. Ketiga yaitu LIP. Kita akan coba jenis VPN itu LIP. Tapi kalau kita pakai LIP, maka si lokal atau klien atau VPC-nya itu harus menggunakan satu network yang sama. Nah, kita coba ke ininya dulu ya teman-teman. Kemudian kalian klik kanan, teks. Kalau ketik di sini 192.168. Nah, sudah teman-teman, sudah berlangsung ke router pusat saja. Kita konfigurasi ya, kita masuk ke di sini kita interface. Lalu kita lihat LIP tunnelnya. Kita klik tanda plus ya. Namanya kita ganti jadi tunnel. Cabang. Nah, di bagian address kita tuliskan IP si router cabangnya ya teman-teman. Lalu di sini untuk channel ID-nya saya pakai 100 ya teman-teman, channel ID-nya nih. Ini saya pilih 100. Lalu kalian apply dan oke. Nah, di sini biasanya itu ada informasi huruf R, tapi karena di cabangnya itu kita belum konfigurasi, nah jadi kita belum ada. Kita ke router cabangnya dulu. Kalian ke interface juga. Kemudian LIP tunnel, kalian plus. Nah, di sini namanya ganti menjadi pusat. Untuk addressnya, untuk remote addressnya, IP dari si router pusatnya. Nah, untuk tanggal ID-nya sama, saya akan menggunakan 100. Jika sudah kalian apply dan oke. Atau running ya teman-teman. Nah, kita coba ke terminal cabangnya ya. More new terminal. Nah, kita coba ping ya teman-teman. Ping 10.0.137. Kalian ketik 146 di sini enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Selanjutnya kita lanjut kemana sendiri, itu LIP pengukuran antara klien. Nah, jika di sini pada VPC-nya itu sebenarnya teman. Nah, di sini pada VPC itu belum bisa komunikasi. Nah, kali ini kita coba biar VPC 1 2 itu bisa saling komunikasi. Kalian nyalakan dulu ya teman-teman. Juga networknya harus sama intinya. Gunakan ketika klien di router pusat ataupun klien router cabang itu pakai networking yang sama. Nah, di sini itu kita akan gabungkan dua router yang sebelah di sini. Ini kita jadikan bridge atau interface saja. Kita ke router pusat dulu ya.
Nah setelah itu kalian ke terminal dan sini kalian seperti menaruh pada kemudian kalian ke bridge ya, lalu kalian ketikkan plus. nah sini sudah selesai kan? Dari sini untuk namanya Nah sudah kita masuk itu. kita ganti menjadi bridge for EOIP. Jika sudah kalian apply dan oke. Nah lalu kita tinggal masukkan portnya saja ya teman-teman. Nah intinya ganti menjadi 2. Sini menjadi 2. Nah, jika sudah, lalu kita apply dan oke. Lalu kita add lagi ya di portnya. Selanjutnya di sini kalian pilih yang ethernetnya itu EOIP tunnel untuk cabang. Kita ke inbox kita. Lalu jika sudah kalian apply dan oke, Terus kita lakukan hal yang sama juga di router cabangnya. menggunakan nama bridge. Kalian ke bridge. Nah sudah kita bisa apply lalu oke. Namanya sama saja teman-teman seperti yang tadi di router pusat. EOIP. Nah dari itu kita bisa melakukannya, kita inbox, kita ke request. Di sini kita menggunakan yang ether grid. Nah sudah kita apply dan oke. Kita tambah juga ya di sini interface-nya itu 2 ya teman-teman. Sudah kalian apply dan oke. Ulangan lagi. Interface-nya tangannya yang tadi ya teman-teman ini. Nah ini sudah selesai, lalu kita tinggal pasang IP untuk VPC-nya ya. Kalian di sini teman-teman di kanan teks. Lalu untuk VPC 2 kalian kembalikan ya. Lalu kita ke terminal VPC 1 dan 2 ya. Karena VPC 1 dulu. Sini kalian ketik IP 192.168.1.6 slash 24 ada. Kemudian kalian ketik perintah show IP. Nah ini sudah ada IP-nya. Lalu kita coba di VPC 2 ya teman-teman. Nah oke, jika sudah kalian enter, kemudian kalian ketikkan perintah lagi show IP kalian enter. Nah di sini juga IP-nya sudah ada ya teman-teman. Lalu kita akan coba ping di VPC 2 ya. Kalian ketik ping 192.168.1.6. Nah di sini untuk pingnya TTL atau berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kalian coba ping IP dari VPC 2 di VPC 1. 7. Nah ini kan sudah berhasil, tapi kalau kita melakukan disable di tunnelnya masing-masing di router pusat dan cabang nanti di VPC 1 dan 2 nya itu tidak bisa berkomunikasi. Misalnya di sini kita ke router pusat. Kita router pusat dulu ya. Interface ini pada EOIP tunnelnya kita coba disablekan ya teman-teman. Kita coba ping lagi di VPC 2. Ini hasilnya akan timeout ya teman-teman. Nah kita coba nyalain lagi ya teman-teman. Nah setelah itu kita coba lagi di sini. Nah kembali sudah bisa ya teman-teman. Nah kita ke bagian yang kelima yaitu connect ke internet. Nah di sini kalau kita di sini kalau si klien atau VPC 1 2 kita coba ping 88 itu dia tidak bisa. Jadi dia itu pun terkoneksi ke internet. Nah kali ini kita akan buat si VPC 1 dan 2 itu bisa ping 88 atau bisa connect ke internet. Tapi kita bingung setting gateway-nya VPC dan VPC 1 2 itu pakai ether yang mana? Karena di sini itu ada ether 2 1 dan tahunnya. Tapi karena tadi sih ethernet 2 nya ataupun ether yang pusat itu kalau dari cabang terus kalau dari pusat yang tanah cabang itu mereka tidak digabungkan dengan 2 yang di sini. Jadi masing-masing itu sudah digabungin yang di sini. Nah teman-teman tetapi kemudian address. Nah di sini kita add untuk gateway-nya yang saya akan memakai ini ya teman-teman. 192.168.1.6.
1.1/2 bridge for LIP. Jika sudah kalian apply dan oke. Nah, kita lanjut ke router cabangnya ya. Di sini hasilnya akan pakai depan. Ini menggunakan kita menggunakan pada depannya. Di sini untuk IP-nya itu 192.168 1.2/24. Nah, interface-nya diganti menjadi bridge ya. Ini bridge IP. Kita tinggal coba ke VPC 1 dan 2-nya. Ini dulu ya. Kita coba VPC 1 ya teman-teman. Di sini kalian ketik ping 192.168.1.1 kalian enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya, atau sudah berhasil. Ini masih Pak. Kalian ketik ping 192.168.1.1 itu agar bisa ping apa? Kita akan mencoba pada ketik. Oh, titiknya itu 2 ya teman-teman. Jika sudah kalian enter. Di sini hasilnya juga TTL. Atau sudah berhasil. Nah, setelah itu kita tinggal setting akses ke internetnya. Kita mulai dulu di router pusat ya. Router pusat. Lalu kita ke Windows. Nah, untuk addressnya kita bisa menggunakan 192.168. Di sini kita ke IP. 1.1/24. Kalau ke firewall, nah di sini kita ke NAT ya. Yang bridge for LIP. Jika sudah kalian klik tanda plus. Kita bisa apply dan oke. Di sini untuk chain itu RC NAT. Nah, untuk port interface-nya kita ganti menjadi Kita bisa ke 1 kita ke menu ID, kita ke address. yang mengarah ke ESP. Nah, di sini untuk extension kita pilih yang mas waret ya. Jadi kita bisa ini. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, kita lakukan juga di router cabangnya. Di sini adanya kita bisa Kalian ke IP, firewall, NAT. Lalu kita apply. Nah, untuk interface-nya juga kita menggunakan Ether 1 ya. Action. Nah, selanjutnya kita akan coba di satu. Sama saja, actionnya kita pakai mas waret. Lalu kita bisa apply dan oke. Nah, kita coba pengujiannya ke VPC 1 dulu. VPC 1 dulu. Kita coba cek app show IP. Nah, ini IP-nya kan sudah ada. Pada parameter gateway-nya dan DNS-nya itu masih kosong. Nah, kita mulai dari gateway-nya terlebih dahulu. Kalian ketik IP 192.168.1.6/24. Kemudian lagi 192.168.1.1. Kemudian kalian slice 24 ya, enter. Nah, ini tuh. Lalu DNS IP-nya, kalian ketik IP DNS 8.8.8.8. Kalian bisa enter. Nah, kita coba show IP lagi. Nah, di sini DNS-nya itu sudah ada ya, 8.8.8 dan gateway-nya itu 192.168.1.1. Kita coba ping 88 ya teman-teman. Enter. Nah, ini hasilnya sudah berhasil atau TTL. Nah, di sini sudah bisa. Kita lakuin juga ke VPC 2-nya ya. Teman-teman, di sini kalian pakai yang port, kemudian paket, lalu dengan kalau VPC 2, kalau bisa di port ID, apa yang ada kita akan mencoba kamu tetapi kalau ini bisa akan kita pakai tapi ini dapat ya kita akan pakai yang mana di sini kalau akan kita pakai dia segera akan melakukan lalu dia tadi nah itu kita akan ekor kaki kemudian ini sudah ada, kemudian kita cek ya. Nah, sini hasilnya juga kita sudah berhasil. Lalu kita ke pembahasan selanjutnya yaitu PPP atau point to point protocol. Nah, terkait dengan PPP ini, tadi kan lokal atau VPC itu pusat dan cabangnya itu punya paket network yang sama yaitu 10.0. Nah, pada VPC 1 atau 1.6 dan VPC 2 1.7. Nah, sekarang gimana kalau mereka memiliki paket network yang berbeda? Jadi ini tidak sama lagi. Maka nantinya itu kita akan pakai jenis VPN dan link yang PPP. Di sini point to protocol. Akan pakai router pusat sebagai servernya ya teman-teman. Nama router pusat untuk menjadi servernya, lalu router cabang itu sebagai kliennya. Tapi sebelum itu karena itu berbeda network, nantinya kita harus tambahkan IP di router pusat dan router router cabangnya. Nah, kita tinggalkan di gateway di 1 dan 2 bisa langsung ke Windows ya, ke router pusat dulu. Pusat, kita ke IP lalu ke trace ya. Di sini kita add lagi. Nah, di sini kita pakai yang sama seperti tadi, yaitu 192. Rasanya kita pakai Ether 2 ya.
Juga ini kita benar bersama-sama kita harus tahu Supply dan oke. kita berada kita bersama dengan show IP. Jadi sudah ada itu Kita akan buat DHCP server di router pusat biar VPS-nya itu bisa dapat IP otomatis. Nah, kita ke router pusat lagi ya. kita gunakan seperti Pusat. Kita ke IP lalu ke DHCP server. Alhamdulillah sudah ada masuk ke ya. IP DHCP server. Kita sudah bicara apa yang Nah, teman-teman, kita aktif lagi. di Sini pas yang satu bridge for IP itu kita hapus saja ya teman-teman. Yang ini kita hapus saja. Sudah hapus, sekarang kembali ke DHCP server ya. kita bisa DHCP server. Kita kemudian ke DHCP setup. Sini kita pilih yang Ethernet 2 ya. Kemudian kita next saja. Nah, di sini ada tulisan interface sudah. Sebelumnya kita cek di bagian bridge-nya dulu. Untuk bridge. Di sini ada dua yang aku dengan bridge. Nah, mungkin kita bisa disabelkan dulu. Kalian sebelkan yang ini ya. Kemudian kembali kalian ke DHCP server. Setup. Next. Sudah ya teman-teman, sudah berhasil. Nah, ini kita lakukan hal sama di router cabangnya. Kita aktifkan dulu ya yang di ininya, apa namanya, bridge-nya. Ini kita mengaktifkan dulu. Kemudian kalian pilih IP, DHCP server, setup. Sebelumnya kita copy gitu address. Lalu ini kita hapus saja ya teman-teman. Yang satu ini kita hapus saja. Kita kembali lagi ke kita kembali add saja ya. Di sini 192 ya. 192. Jadi kita buat itu berarti 194. Lalu seperti itu ya, ethernya itu kita ubah jadi ada 2. autentikasi koneksi inskripsi dan konversi OS mendukung berbagai teknologi seperti Jika sudah, kita ke IP kemudian DHCP ya. PPTP dan lain-lain. Saat ini berfungsi 2 itu dapat otomatis. Lalu kita ke DHCP setup. Di sini kita pilih Ethereum 2. Nah, jadi kita akan coba tanding PPTP dengan Kita next. Sudah oke. Nah, kita coba request DHCP di VPC 1 dan 2 ya. Kita ketikkan IP DHCP. Nah, di sini VPC 1 itu mendapatkan IP yaitu 192.168.1.254/24. sudah kita akan membuat dan jalan. Nah, pada VPC 2 juga sudah mendapatkan IP DHCP yaitu 192.168.2.254 ya teman-teman. PPTP-nya kita masuk ke router pusat dulu. Di sini kita masuk ke PPTP yang teman-teman. Kemudian kalian pilih PPTP server. Nah, untuk namanya kita centang ya. Kita apply KTP. Nanti kita akan buat PPTP klien atau si router cabangnya itu ketika connect ke cabangnya itu dia pakai autentikasi username dan password. Di sini kita pilih menu secret bridge. Ini secret ya. Kalau kita klik tanda plus. Nah, di sini itu namanya saya akan memakai PPT nama saya. Contoh di teman-teman. PPT Indonesia. Nah, untuk passwordnya saya akan pakai 1 sampai 3 ya. 1 sampai 3. Di sini untuk servisnya kita pakai yang PPTP. Di sini pada local address-nya itu merupakan IP dari si PPTP-nya. Biasanya kita bisa mendefinisikan IP router cabangnya. Nah, sini untuk passwordnya biar kelihatan kita bisa setting ya. Oke. Nah, kita coba di ucapannya ya. PP. Ini. Di sini kita default saja ya. Ya, sini kita tuliskan IP statis router pusatnya saja. Nah, untuk username itu kalian pakai yang PPT biasa. Nah, jadi kalian minta ini biasa. Kalau passwordnya itu kalian 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Kemudian dengan ini kita coba, jadi saya membuatnya teman-teman, jadi saya membuatnya. Nah, di sini saya itu menggunakannya SSMA, kemudian S-nya S1, lalu
Sini itu menggunakan sepeda. Ini tuh sama ya teman-teman, router cabang juga sama persis, sama seperti di router pusat. Karena caranya itu sama. Langsung saja. Langsung saja kita ke terminal, kemudian kita buka VPC 1 saja. Oke. Nah, sini akan ada teman-teman. Jadi kita ke Pada sini Nah, di sini bisa melihat di IP address. Kemudian di sini sudah ada yang tadi kita buat itu 10.10.10.2. Nah, kita ke router pusat lagi, kita coba ke terminal ya. teman-teman di Pusat, terminal. maaf, kalian pilih Kita coba ping IP tunnel di router cabangnya. Ping tentang 10.10.10.2. Kita enter. Nah, di sini hasilnya sudah TTL ya, teman-teman. Tapi kita kalau sudah berhasil. Tapi kita kalau lihat IP footprint ya, kalian ketik IP route print. Nah, di sini itu adanya 10.10.0/24. Nah, karena itu VPC 1 dan 2 itu belum bisa berkomunikasi. Nah, untuk bisa saling berkomunikasi, kita itu bakal lanjut ke bagian PPTP, static routing, dan text koneksi. Di sini kita ke router pusatnya, masuk ke terminal. Nah, di sini kita akan ke static routing menambahkan si network 2.0-nya. Kita ke IP. Kalian ketik ya. Sebelah. IP dot. Kemudian add DST address 192 168. Mana sih anak salah? DST ya. 168 2.0/224. Di sini kita tuliskan gateway-nya. Gateway. Untuk gateway itu 10.10.10.2. Jika sudah kalian enter. Nah, sini kita coba print ya, teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang nomor 4 ya, ini. Yang ini, teman-teman. Yang 192. 108 itu yang nomor 5 ya, teman-teman, ini. Nah, kita lakukan hal sama di router cabang. Nanti di router cabang kita memakai CLI. Yang sini kita akan coba di router cabang memakai yang ya, kalian passwordnya saya menggunakannya 1 2 ke IP routers. Di sini itu belum ada 1.0. Kita bisa klik add ya. Nah, di sini itu versi 192 168 1.0/24. Di sini itu versi aman. Kita apply internet. Isi 1. Kalian coba cek IP-nya dulu ya. Show IP. Lalu di VPC 2-nya. Kita coba dari VPC 2 ke VPC 1. Kalian ke VPC 2 dulu ya. Ping 192 168 1.2 dari 4. Kita coba dulu. Nah, sini hasilnya TTL ya, teman-teman. Kita coba dari VPC 1 ke VPC 2. Kalian ketik show IP ini. Ini IP-nya 254 ya. Nah, di sini juga hasilnya TTL ya, teman-teman. TP-nya kita sudah selesai. Kita lanjut ke L2TP. Nah, untuk L2TP kita akan belajar dari konsep dan setup topologinya. Terus, nah, ini ada tulisan P-nya. Kita hapus saja lalu. Lalu kita ke PPP di PPP. Lalu kita ke PPP di sini, kita hapus ya. Lalu kita nanti secret juga. Di IP. Lalu ke root IP. Lalu root. Nah, di sini itu ada yang S ini unlabel karena di sini tadi kita hapus. Kita hapus saja ya. Yang S. Kita cek juga di pusat ya. Lalu kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu LT2TP. Di LT2TP itu biasa kita sandingkan dengan IPS agar dia. Nah, jadi keamanannya itu lebih tinggi dari yang sebelumnya. Kita ke router pusat dan sini seperti LT2TP-nya, lalu router cabang itu sebagai kliennya. Di sini kita ke PPP. Dari device kita ke bagian L2TP server. Nah, sini lihat ada user. Di sini kita akan menggunakan biar itu lebih aman atau biar lebih aman. Di sini kita ganti teman. Iklan yang yes. Nah, untuk IP sini itu bebas. Sini saya akan namanya udah dan
Berarti kalau pakai semuanya karena kalian secret. Lalu add. Nah, di sini untuk menyesuaikan pakai L2TP. L2TP. Ini set. Nomornya sama kita ya. Nah, seterusnya itu kita pakai yang L2TP. Jadi kita tadi itu kan ini untuk pakai kalian apply oke. Nanti kita tanya. Jadi kita add yang BB kita pilih yang BB lain. Sini pada jumlahnya saja, lalu kita ke bagian di laut. Nah, sini untuk kita pakai registernya. L2TP bisa. Nah, pada bagian register kita centang nama yang bisa. Sini. Kita registernya secret. Nah, jika sudah kalian apply dan oke. Sini kita ulang ya. Ping 172.16 D1.2 enter. Nah, di sini hasilnya TTL ya teman-teman. Di sini sudah AS ya teman-teman. Selanjutnya kalian lihat yang sini. Di sini juga hasilnya sudah AS. Nah, ini coba nomor artinya 1 dan 2 itu bisa ping atau tidak ya. Nah, sini kita akan coba pilih 1 dan 2 ada sini teman. Ini 1. Kalian ketikkan ping 192 168 2.254. Nah, di sini hasilnya sudah TTL. Trace salurnya. Trace 192 2168 2.254. Enter. Nah, sekarang kita coba di divisi 2-nya. Kita pin 192 168 1.254. Nah, di sini hasilnya TTL. Lanjut ke pembahasannya yaitu PPOE. Nah, di sini router dia belum connect PPOE. Sebenarnya itu nantinya si kalian itu nggak bakal bisa internetan. Kita kemarin sebenarnya itu saat kita di sini saya akan hapus ya. Sini aja. Nah, saya akan ganti dulu hostname-nya di router hostnya. Sini. Sistem identity set name RISP. Boleh mana? Di sini namanya sudah berubah. Di sini pada juga saya akan ganti namanya ya. Sistem identity set name RISP. Di sini namanya juga sudah berubah. Sini sudah berubah. Nah, kita ke RISP-nya. Kita coba edit RISP ya di sini. Di sini pada 1.146. Masuk ke inbox yang 146 di kampus. Cek apa progresnya ya. Kalian ke PPTP. Ini. Ini kita hapuskan saja. Lalu kita apply lalu pada bagian PPT server kita lakukan saja. Lalu kalian apply dan di sini perangkat itu masih IP kita coba hapus saja. Di RISP kita ke IP addresses yang kedua ini kita hapus ya. Nah, bisa lihat pada bagian itu tidak hubungan dengan CP. Nah, jadi kita pakai umum ya. Untuk nomor konsisten yang akan turunnya dulu di router ISP. Pilih Roman. Nah, di sini kita centangkan yang punya. Kalau kita apply dan oke, siap beli mana? Kita tekan tool Roman. Set enak tool. Yes. Kita enter. Kita cek ya. Tool Roman print. Nah, sini sudah aktif Roman. Lalu kita akan connect ke router misalnya. Sini juga. Sudah ini ya komponen Roman. Ini yang tadi saya kali connect. Nah, ini sudah bisa. Kalau kita coba hapus config IP-nya, kan ke IP address. Biasanya yang kedua ini kita hapus saja teman-teman. Kalau kita pembahasan itu PPT konfigurasinya, langsung saja kita ke ISP-nya. Sebentar teman-teman di ISP. Ini kita ke PPT. Kalian lihat PPT SM. Bisa teman-teman. Kalian sana. Di sini saya akan menjadi service PPT oke. Lalu kita bisa apply. Oke.
Nah, kita pergi ke secret. Lalu kita bisa add ya teman-teman. Sini namanya apa tadi? Ya. Oke. Ini aja. Yang pasang itu biasa, saya akan dengan 1, 2, 3. Nah, servernya kita pakai yang Shopee pakai ini ya. Oke. Di sini saya akan definisikan dulu lewat next. 1.1. Untuk remote testnya saya pakai yang 192, 168, 1.2. Jika sudah kalian apply dan oke. Lalu kita lanjut di router mesanya ya. Router mesa ini. Kita ke PPP. Lalu ke interface. Nah, di sini kita cabutkan dulu yang ini. Kita hapus lagi. Lalu pas sama yang tadi ya, 1 sampai 3. Kalian 1 dulu, 1 3. Kalian pilih ini. Kita kalian apply dan oke. Nah, ini running ya. Kalian ke suatu kalian terminal ya. More terminal. Kita coba ping ya teman-teman. 1.1 kalender. Nah, di sini hasilnya ada ya teman-teman. Kita coba cek ya IP. Roll. Pin. Nah, sini kepada router. Masih sudah ada ya teman-teman ini. Itu adalah gunanya default. Jadi ketika si klien atau kita juga menggunakan apa itu aksesnya ke IP yang PPO-nya. Nah, lalu kita ke marketplace itu PPO saya lihat function di customer. Sini pada router. Ada Indonesia. Jika mau silang apa kita bisa. Tapi klien lokalnya atau satu itu bisa kita bikin supaya bisa share function. Kita ke router. Nanti yang dulu. Sini kita pakai yang bridge ya. Sini yang khusus ini kalian bisa buka dulu ya. Lalu kita klik tanda hapus. Nah, sini saya akan ganti bridge for PPO ya. Nah, sudah kalian apply dan oke. Lalu kita ke port ya. Kita tambahkan lagi. Sudah teman-teman, kalian bisa aja. Nah, biasanya itu sekitar yang header 2. Kita sudah kalian apply dan oke. Kita lagi untuk header 3-nya. Sudah apply dan oke. Lalu kita, nah tadi kita sudah menggunakan 2 dan 3 itu jadi satu interface. Nah, dari satu interface lalu kita pasangnya. Nah, itu kita tambahkan kalian IP address address. Lalu kita add ya. Sini saya akan pakai 10 titik 10 titik 1 slash 24. Lalu akannya kalian pilih yang page for ini. Kita sudah kalian apply dan oke. Lalu kita akan mulai konfigurasi servernya di di sini pilih 1 dan 2 itu dapat IP secara otomatis. Kalian ke rumah saya sudah local IP dan jaga server. Sini tadi karena video itu kita berikan sini hapus saja ya. Lalu sini kita ke jaga server. Karena kita pilih yang dashboard. Sudah next. Lalu kita coba request IP DHCP di sini kan. Saya mau nanti saya cek. Nah, sini IP-nya itu ya 10 tidak 3 4. Nah, sekarang kita bisa koneksi, nanti biar itu bisa kita lakukan di kita bisa counter Indonesia. Kemudian kalian IP, firewall, kalian beri NAT, kalian close ya. Lihat, action. Di sini actionnya kita ganti dengan suara. Lalu kita ulangi dulu, oke? Kita coba tinggalkan ya. Lalu kita ke materi yang terakhir yaitu kalian klik kanan, kemudian not, kalian pilih yang topik itu, kalian kancinya cover, front. Setelah itu juga sudah kalian set. Sini gabungkan ini ke ini ya. Dan sini fungsinya kita matikan saja. Nah, di sini kita akan tambahkan. Kita masuk lagi ke router Indonesia. Kita ke bridge ya. Lalu di sini ada portnya. Kita add lagi. Kita add dulu 4 ya. Katanya kalau bilang 4. Kemana ya? Sudah apa ya, oke? Kalau kita lakukan konfigurasi untuk bentuknya, kita bisa ke BDP. Lalu kita ke profiles. Sini namanya default saja ya. Default. Kita fokus ke parameter limitnya. Nah, di sini kita definisi berapa? Di sini saya akan pakai yang ini sih. 2M size 2M. Lalu kita bisa, nah setelah ke profile kita lalu ke masuk ke server nya. Nyalakan dulu. Lalu kita bisa share apa saja di sini.
Nah, sekian pembelajaran atau pertemuan di bab 12 kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kata-kata yang sulit dipahami. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.